Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Selamat bertemu kembali melanjutkan materi yang lalu pada semester genap tahun 2020-2021. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa mematuhi protokol kesehatan karena kita masih dalam masa COVID-19, dan tetap menjaga 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Anak-anakku kelas 7 yang tercinta, tetap semangat walau kita belajar masih dalam keadaan situasi seperti ini, yaitu jarak jauh. Sebelum kita memulai belajar, marilah kita bersama berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian yang tercinta, kita akan melanjutkan materi kita yang lalu, yaitu pada bagian C, organ penyusun tubuh, tumbuhan, dan hewan. Kalian telah mempelajari mengenal sel dan jaringan pada subbab sebelumnya. Sekarang kalian akan mempelajari tingkatan organisme berikutnya, yaitu organ. Apa yang dimaksud dengan organ? Organ apa saja yang terdapat pada tumbuhan dan hewan? Untuk mengetahui jawaban, tentunya kita akan melakukan terlebih dahulu beberapa kegiatan, terutama kita mengidentifikasi organ dan jenis-jenis organ yang menyusun tubuh makhluk hidup. Nah, dalam hal ini, di dalam tubuh hewan dan tumbuhan terdapat beberapa organ. Organ-organ tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda. Apa yang dimaksud dengan organ? Sekarang kita lihat pada YouTube yang ada di buku ya 1, 2, 3. Jadi kalian lihat dulu YouTube-nya, baru kita kalau sudah menyimak di YouTube tersebut, kita akan mengetahui apa yang ada pada organ. Nah, berdasarkan tayangan video yang kalian saksikan tadi atau nanti kalian ikuti, ini memang ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan organ? Yang kedua, organ apa saja yang menyusun tubuh tumbuhan dan apa fungsinya? 3, organ apa saja yang menyusun tubuh manusia dan apa fungsinya? Nah, setelah kita mencari informasi dari berbagai sumber untuk membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, selanjutnya kita presentasikan hasil diskusi. Memang kita sesama teman, kita belum bisa, tapi kalian diskusikan secara internal terlebih dahulu. Nah, berdasarkan kegiatan tersebut, kalian mengetahui apa yang dimaksud dengan organ. Kalian juga telah mengenal beberapa organ yang terdapat pada tumbuhan dan hewan. Organ-organ penyusun tubuh tumbuhan dan hewan tersebut tersusun atas beberapa jenis jaringan yang bekerja sama untuk melakukan fungsi organ tersebut. Nah, untuk memperjelas pemahaman mengenai organ tumbuhan dan hewan, simaklah organ materi berikut dengan secara seksama. Yang pertama, organ tumbuhan. Nah, organ pokok penyusun tubuh tumbuhan terdiri atas akar, batang, dan daun. Akar, batang, dan daun
terdiri atas 3 sistem jaringan yang sama, yaitu sistem jaringan dermal atau penutup, sistem jaringan pembuluh, dan sistem jaringan dasar. Sistem jaringan dermal beberapa jaringan epidermis yang terdapat pada bagian terluar tubuh tumbuhan. Sistem jaringan pembuluh terdiri atas xilem dan flum. Nah, xilem berfungsi mengangkut air dan larutan garam dari akar ke daun melalui batang. Sedangkan flum berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke bagian organ lainnya. Sistem jaringan pembuluh terdapat di antara sistem jaringan dasar yang beberapa jaringan-jaringan parenkim, jaringan penyusun organ pada tumbuhan, beserta fungsi setiap organ tersebut dapat dilihat pada tabel 15 di bawah ini. Kalian simak ya secara bersama-sama. Nah, untuk memperdalam pemahaman kalian mengenai macam-macam jaringan penyusun organ tumbuhan, memang kita juga harus melakukan atau mengenali macam-macam jaringan penyusun organ. Jadi ada alat dan bahan, cara kerja, hasil praktikum, nah pertanyaan dan diskusi. Begini anak-anak sekalian ya, untuk pelajaran IPA memang kita sebetulnya banyak materi yang nantinya akan dipraktekkan. Nah, di sini ada Merdeka Literasi. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai jaringan tumbuhan, kita harus membaca buku-buku yang relevan dengan materi. Misalnya buku berjudul Materi Biologi volume 5 Tumbuhan karya Amijen, Paer dan Lan Crofton dengan ahli bahasa Abu Yati yang diterbitkan oleh Pakar Raya Bandung pada halaman 6 sampai dengan 13. Setelah membaca buku tersebut, kita mencatat materi-materi yang penting ke dalam buku catatanmu dan gunakan sebagai tambahan belajarmu. Yang kedua, organ hewan. Organ-organ pada hewan mamalia memiliki banyak kesamaan dengan organ pada manusia. Berdasarkan letaknya, organ pada hewan dibedakan menjadi 2 macam, yaitu organ dalam dan organ luar. Organ dalam adalah organ yang terletak di dalam tubuh, contoh ginjal, jantung, hati, otak, dan paru-paru. Organ luar adalah organ yang dapat terlihat dari luar, contoh mata, hidung, dan telinga. Jaringan penyusun organ pada hewan beserta fungsi setiap organ tersebut dapat dilihat dalam tabel 16 berikut di bawah ini. Tolong kalian simak ya, jaringan penyusun organ pada hewan beserta fungsinya. Yang totalnya semua ada 7. Nah, setelah kalian mempelajari mengenal sel, jaringan dan organ baik pada tumbuhan maupun hewan, kalian juga telah mengetahui bahwa sel, jaringan dan organ penyusun tubuh hewan memiliki banyak kesamaan dengan tubuh manusia. Untuk memperdalam pemahamanmu mengenai sel, jaringan dan organ pada tubuh manusia, coba kalian lakukan menggambar jenis sel, jaringan dan organ pada tubuh manusia. Kalian coba dulu ya. Kalian coba yang ada pada gambar di belakang ini. Kita lanjutkan dulu yang D. Kita lanjutkan sistem organ dan organisme. Tentu kalian sudah dapat, mudah-mudahan ya, menjelaskan mengenai pengertian sel, jaringan, dan organ. Setelah organ, masih ada tingkatan organisasi kehidupan yang lebih tinggi, yaitu sistem organ dan organisme. Untuk mengawali pemahaman kalian kali ini, kita lihat ada gambar mengenai kita mengidentifikasi sistem organ pada tubuh manusia. Tolong ya, ada gambar itu di bawah pada sistem pencernaan pada manusia. Dari kegiatan tersebut, kalian telah mengetahui mengenai
pengertian organ dan sistem organ di dalam tubuh makhluk hidup. Organ-organ yang berbeda akan berkumpul membentuk sistem organ. Selanjutnya sistem organ akan menjalankan fungsi dan tugas yang saling berkaitan. Seluruh sistem yang berbentuk akan bekerja sama di bawah kendali otak. Sistem organ yang menyusun tubuh tumbuhan berbeda dengan sistem organ yang menyusun tubuh hewan. Agar lebih jelas, kita simak. 1. Sistem organ tumbuhan. 2. Sistem organ hewan. Nah, untuk sistem organ hewan, ini kalian simak pada manusia beserta fungsinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Setelah itu kalian mengenal beberapa jenis sistem organ menyusun tubuh manusia. Setiap sistem organ tersusun atas beberapa organ. Untuk memperdalam pemahaman kalian mengenai sistem organ dan organ penyusun tubuh organisme, memang kita banyak melakukan kegiatan. Selanjutnya, berdasarkan materi yang telah kita pelajari, kalian telah memahami sistem organ yang menyusun tubuh makhluk hidup. Sistem-sistem organ saling berhubungan dan terorganisasi dengan rapi sehingga dapat membentuk suatu organisme atau individu. Adanya berbagai sistem organ yang memiliki fungsi berbeda membuat suatu individu mampu melakukan fungsi kehidupan yang baik. Jika salah satu organ penyusun sistem organ mengalami kerusakan atau gangguan, dapat mempengaruhi fungsi sistem organ tersebut, bahkan sistem organ yang lainnya. Sebagai contoh, jika jantung mengalami gangguan sehingga tidak dapat memompa darah dengan baik, sistem transportasi akan terganggu. Peredaran darah menjadi tidak lancar sehingga tidak dapat menyuplai oksigen ke sel-sel tubuh. Padahal oksigen sangat diperlukan oleh sel-sel tubuh untuk menghasilkan energi. Jika sel-sel tubuh tidak memperoleh oksigen, sel-sel tersebut akan mati, terutama sel-sel saraf yang berada di otak. Jadi gangguan atau kerusakan pada jantung dapat mengakibatkan fungsi sistem transportasi dan sistem organ lainnya seperti sistem saraf menjadi terganggu. Nah, kalian telah mempelajari bahwa organisme tersusun atas unit-unit kehidupan mulai dari sel, jaringan, organ, dan sistem organ. Bagaimana dengan organisme tingkat rendah? Apakah tubuh organisme tingkat rendah juga tersusun atas sel, jaringan organ, dan sistem organ? Nah, untuk mengetahui jawabannya, kita memang harus mengenal jenis-jenis mikroorganisme air. Nah, barangkali sampai di sini dulu kita sebelum mengenal organ-organ jenis air. Ada di halaman 35 uji kompetensi 4. Kalian kerjakan di buku kalian. Insya Allah nanti akan saya cross check pada buku kalian. Yang jelas kalian kerjakan dulu semampu kalian dapat kerjakan. Sekian, sebelum kita akhiri, selamat belajar, selalu menjaga kesehatan. Ada di belakangnya itu, mohon maaf sekali lagi, 37 ada penilaian harian. Sekalian kalian kerjakan di rumah, tapi tidak diserahkan ke sekolah. Kamu kerjakan dulu saja, karena nanti akan bergantian, ada Zoom satu-satu. Untuk kali ini materi kita sudahi dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku sekalian, sampai jumpa kembali di minggu yang akan datang. Selamat belajar, selamat menjaga kesehatan. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah, walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.